Kartini, engkaulah cahaya penerang bangsaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini pelajaran matematika. Namun sebelum kita mulai pelajaran, mari kita buka dulu dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelumnya saya Nisa Pak Arti. Kenapa keterangannya? Sakit. Oke, terus? Silmira. Silmira. Kenapa? Sakit. Oke. Indra. Indra kenapa? Sakit. Oke. Fahmi Isya. Oke, hari ini pelajaran matematika itu bab yang akan kita pelajari mengenai persamaan kuadrat pada subbab memfaktorkan. Ya, untuk persamaan kuadrat itu kan ada cara menyelesaikan, cara mencari akar-akarnya. Itu ada dengan faktorisasi, dengan melengkapkan kuadrat sempurna, kemudian dengan rumus ABC, ya, atau rumus kuadratik. Nah, untuk kali ini, kalau kemarin itu kan kita telah membahas tentang persamaan kuadrat yang bentuk x kuadrat plus bx sama dengan 0. Itu masih ada kaitannya ya dengan materi yang akan kita sampaikan. Nah, pada KD ini itu tujuan dari pembelajarannya itu kita harapkan kalian nanti setelah mempelajari dan menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara faktorisasi, itu nantinya bisa digunakan untuk materi-materi berikutnya seperti pada fungsi kuadrat, ya. Itu tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, sebelum kita masuk ke kita menjelaskan, nanti itu kalian akan melihat video terlebih dahulu. Nah, bisa kalian buka diktatnya halaman berapa? Yang persamaan kuadrat bab 2 ya? Ya. Bab 2 dibuka diktatnya. Nah, di situ untuk penyelesaian persamaan kuadrat. Nah, sebelum kita masuk ke diktat itu kalian lihat dulu video berikut ya. Ini kalau kita faktorkan, maka nanti kita faktorkan menjadi x tambah p dikali x tambah q. P sama q ini angka yang kita tentukan sendiri. Oke. Dalam menentukan berapa p sama q-nya, itu ada aturan yang kita pakai. Kalau p q ini dikali, maka hasil kalinya harus sama dengan c. C berarti konstanta yang paling belakang ini. Kalau seandainya P dan Q-nya ditambah, maka nilainya akan sama dengan B, angka yang di tengah-tengah. Kalau dikali harus sama dengan C, kalau ditambah harus sama dengan B. Nah, kalau kita udah buat ini, kita tinggal menentukan kira-kira P-nya berapa, Q-nya berapa. Contoh, misalkan kita punya P kuadrat tambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Kalau kita faktorkan, nanti kan kita memfaktorkan yang menjadi x tambah p kali x tambah q. Nah, saya jelaskan dulu. Ini bentuk pemfaktoran. Ini bentuknya ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Ini bentuknya ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0. Pada kali ini itu kita bahas yang A-nya itu sama dengan 1, ya. Koefisien dari x kuadrat ini A sama dengan 1. Kemudian ini ada nilai B, terus ini ada nilai C. Nah, menyelesaikan x kuadrat plus bx plus c sama dengan 0, itu kalau kita selesaikan dengan bentuk ini, bentuk faktorisasi, itu kita buat nanti menjadi 2 kurung. Menjadi 2 kurung, kemudian di sini untuk x-nya, x pada kurung yang pertama, kemudian x pada kurung yang kedua, itu diperoleh dari perkalian x kuadrat, ya.
Perkalian X kuadrat kalau dijabarkan itu hasil perkaliannya berarti X dikalikan X. Kemudian untuk nilai B dan nilai C, nilai C-nya itu diperoleh dari perkalian ini nilai P sama Q dikalikan. Kemudian untuk B-nya sendiri itu diperoleh dari penjumlahannya. Penjumlahan dua angka P dan Q. Nah, ini kita lanjutkan P sama contohnya. Q-nya harus kita tebak angkanya berapa. Cara menebaknya pakai aturan ini. Kalau PQ-nya dikali P kali Q harus sama dengan angka 6 C. P kali Q sama dengan C dan C di sini adalah 6. Kalau dikali hasilnya 6. Kalau dijumlahkan P sama Q hasilnya adalah B, angka 5. Coba tebak dua buah angka yang dikalikan 6 terus ditambahkan 5. Ayo, angka berapa? Dua buah angka kalau dikalikan 6 tambahkan 5. Jawabannya angka 2 dan 3. 2 kalau dikali 3 hasilnya 6. 2 kalau ditambah 3 hasilnya 5. Cocok. Sehingga P sama Q ini bisa kita ganti dengan angka 2 sama 3. Oke. Nah, sekarang sama kayak tadi tinggal kita nolkan. X tambah 2 ini sama dengan 0. X tambah 3 juga sama dengan 0. Kalau kita mau nyari nilai X-nya, plus 2 ini pindah ke kanan jadinya min 2, plus 3 pindah ke kanan. Kira-kira dari contoh yang sudah ditampilkan tadi, ada pertanyaan? Sudah jelas? Jelas ya. Saya jelaskan kembali, barangkali masih bingung. Ini ada contoh X kuadrat plus 5X plus 6 sama dengan 0. Di sini intinya kita mau mencari X1, mau mencari X2 ya. Itu diperoleh dari kita cari angka yang apabila dikalikan sama dengan plus 6 ya. Angka itu dua angka ya. Dua angka kalau dikalikan itu ketemunya plus 6, tetapi dua angka itu juga kalau dijumlah ketemunya plus 5. Sekarang kalau masih bingung kita cari angka yang kalau dikalikan itu ketemunya 6. Itu berapa kali berapa? 2 kali 3. Kan ada beberapa pilihan ya. Bisa 1 kali 6 atau bisa 2 kali 3. Tetapi pertimbangannya yang kita pakai itu apabila angka itu kalau dijumlahkan ketemunya plus 5 ya. Kalau dijumlahkan ketemunya plus 5. Maka tidak sembarang angka bisa kita ambil ya. Sehingga dari dua pilihan tadi ada 1 kali 6, kemudian ada 2 kali 3. Nah, dua angka itu kalau kita jumlahkan 1 tambah 6 berapa? 7. Padahal di sini harusnya plus 5. Maka 1 kali 6 itu tidak kita pakai ya. Yang kita pakai itu 2 kali 3. Sebab angka itu kalau dijumlahkan ya 2 tambah 3 ketemunya 5. Nah, ini untuk materi kali ini. Sekarang coba saya berikan latihan ya. Saya berikan latihan. Ada 3 soal. Nanti maju 3 anak ya. Ini selesaikan persamaan kuadrat berikut. X kuadrat min 6x plus 8 sama dengan 0. Nah, ada 3 nomor. Selesaikan persamaan kuadrat berikut dengan cara memfaktorkan. Yang pertama, x kuadrat min 6x plus 8 sama dengan 0. Kemudian x kuadrat min 4x min 12 sama dengan 0. X kuadrat plus 10x plus 21 sama dengan 0. Saya kasih waktu dikerjakan, kemudian nanti 3 anak maju ya. Yuk, semuanya sekarang mengerjakan.
1, 2, 3. Nah, yang lain sambil menyimak, sambil juga coba mengerjakan ya. Jadi nanti kita betul atau tidak. Dengan cara memfaktorkan. Soal yang pertama, x kuadrat min 6x plus 8 sama dengan 0. Berarti kita harus cari angka ya, yang apabila dikalikan itu ketemunya plus 8, tapi angka itu kalau dijumlahkan hasilnya min 6. Nah, temanmu ternyata menjawab angkanya min 4 dengan min 2. Betul nggak? Min 4 kali min 2 hasilnya 8. Betul? Betul. Terus dua angka itu kalau dijumlahkan min 4 min 2 ketemunya min 6. Betul ya? Ini kita uraikan dari satu kurung ini x min 4 sama dengan 0, ketemunya x sama dengan 4. Betul ya? Terus x min 2 sama dengan 0, x sama dengan 2. Nah, jawaban yang itu ketemunya min 12. Berarti di sini min 6 dan plus 2. Ya, min 6 kali 2 itu min 12. Terus min 6 ditambah 2. Hasilnya min 4. Benar ya? Sampai di sini ketemu x 6, ketemu x ini min 2 karena pindah ruas ya. X plus 6 plus 2 sama dengan 0, sehingga kalau tadinya positif pindah ruas menjadi negatif. X sama dengan min 2. Jelas? Ada pertanyaan? Berarti sudah selesai untuk pembelajaran kali ini. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan bacaan Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Kita bertemu minggu depan ya.